Dan ini ibunya ya. Ibunya sudah dibunuh ya sama Om ya. Gak apa-apa ya. Ibunya sudah. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman, untuk seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, jadi di kesempatan sore kali ini kita akan langsung mendatangi ataupun tempat di mana ibu dari Devikri ya, yang mana ibu dari Devikri ini kemarin malam beliau itu dikuburkan dan dikebumikan di tempat ini teman-teman. Karena kemarin ini saya berusaha, karena sudah menganggap Mbah Hana atau Ibu Hana ini sebagai keluarga kami, karena beliau itu tidak memiliki siapa-siapa. Jadi mau tidak mau saya, karena sudah mengenal Ibu Hana, mau tidak mau kami menganggap bahwasanya Ibu Hana ini adalah keluarga kami, seperti itu. Makanya kenapa kami bersikukuh ya untuk menguburkan Ibu Hana itu di tempat kami ya, dia itu. Jadi kemarin itu semalam ya, saya baru tahu juga, maaf juga nggak bisa bantu ya. Namanya umur, namanya usia, memang tidak ada yang pernah tahu namanya kematian di kapan waktunya. Jikalau Allah sudah memanggil, tidak melihat daripada usia di. Padahal kemarin ini Mbah Hana atau Ibu Hana terlihat nampak baik-baik saja, tetapi karena mendapati suatu serangan jantung yang dilarikan ke rumah sakit dan tiba-tiba beliau itu meninggal, ya mau tidak mau lah gitu. Kita bisa apa gitu. Betul, banyak penonton juga yang mengira bahwasannya kemarin aja tidak apa-apa gitu. Tetapi yang namanya umur, kita tidak pernah tahu kapan kontrak kita akan berakhir gitu. Saya sendiri pun tidak tahu teman-teman ya kapan waktunya, karena yang namanya kematian, rezeki itu semua Allah yang sudah mengaturnya teman-teman. Ya sudahlah, kita sambil jalan saja itu, biar kita juga menunjukkan anaknya juga, kasih tahu. Karena kasihan juga nanti khawatir ya. Masih batuk juga anaknya. Ya karena angin juga Cindy itu. Ya sudah, yuk. Iya. Mungkin juga menjadi takdirnya Allah, kita kan nggak tahu. Ya namanya kematian kita tidak pernah tahu Mas Jece. Mau apapun itu tidak ada
dikabarin juga Pak, waktu pas Fajar itu dikabarin sama IT saya, katanya mbaknya meninggal. Ini Kang Farhan juga dikabarin malam-malam langsung untuk berbahana almarhum. Saya udah sempat kos lagi dulu. Aku itu stoknya itu kos lagi, yang masuk rumah sakit. Kan siang-siangnya kan nggak kenapa-apa, tapi tiba-tiba ada kabar kalau Mbak Hana itu di rumah sakit sudah berbaring gitu. Berarti dikubur sini, Pak? Iya, di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sebelah mana tadi? Iya. Sini, Mas. Nah ini teman-teman. Ini ibunya Teh Fikri ini ya. Ini. Ini ibu udah di sini tidurnya ya. Ini ibunya juga di sini Teh Fikri ya, sama Om ya. Gak apa-apa ya. Ini ibunya udah tidur di sini ya. Gak apa-apa ya, sama Om ya, sama Om Farhan ya. Nggak nyangka ya Pak. Ya namanya umur seseorang di. Saya juga tidak pernah tahu. Berarti waktu semalam langsung dikubur ya Pak? Iya, langsung nih. Makanya kemarin ini kita sempat telat upload ya gitu nih. Apa-apa? Harus ngurusin. Pak, ini Pak. Iya. Biarin di. Biar kangen sama ibu juga kangen. Gak apa-apa, ibu udah di sini, udah tidur di sini ya. Sama Om Farhan ntar ya. Ini udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa Cek. Ya. Ntar doain aja ya. Ntar sama Om, tidur sama Om ntar ya. Basecamp ya. Gak apa-apa ya. Udah sini, udah jangan gitu. Oke, gak apa-apa. Doain aja sama ini Bu biar masuk surga ya. Lebih baik kita doain aja. Iya. Ya doa sama ibu ya. Doa lagi gini kayak gini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di.
Perkenalkan, nama Eyang Sultan Al-Arifin Syekh Ismail. Cucuku, kematian adalah bagian dari siklus hidup yang tak terelakkan. Ia datang dengan cara yang tidak kita duga dan waktu yang tidak kita ketahui. Seringkali kita menghindar atau bahkan takut membicarakannya. Padahal kematian justru mengajarkan kita untuk lebih menghargai hidup itu sendiri. Hidup ini bukan tentang berapa lama kita bertahan, tapi bagaimana kita mengisinya. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk membuat makna, untuk memberi manfaat, dan untuk memperbaiki diri. Kematian mengingatkan kita bahwa waktu kita tidak pernah menunggu. Maka sudah sepatutnya kita mengisi waktu kita untuk kebaikan dan cinta, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kematian bukanlah akhir, tapi sebuah pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bekal untuk kehidupan yang lebih abadi. Oleh karena itu, jangan biarkan waktu yang terbatas ini berlalu sia-sia. Jadikan setiap tindakan, setiap kata, dan setiap niat kita sebagai amal jariah yang dapat membawa kita lebih dekat kepada kebaikan yang hakiki. Mari kita hadapi kematian dengan penuh kesadaran, dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Kematian adalah bagian dari takdir yang lebih besar dan hanya dapat dipahami jika kita mampu melihat dengan kearifan dan kebijaksanaan. Hidup ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan Eyang berpesan menitipkan anak itu kepadamu. Semoga kelak cucuku bisa menjaga amanah dari Eyang, dan semoga Allah memberikan ketabahan dan keikhlasan hati kepada anak yatim yang sedang bersamamu. Jangan takut akan hal kebaikanmu, dan semoga dengan lantaran minyak al-barakah dapat menyambung tali silaturahmi antara cucuku yang ada di luaran sana semuanya. Untuk cucuku, jangan engkau mempunyai sifat pelit dan takut miskin. Sifat seseorang yang enggan untuk mengeluarkan sesuatu, baik itu harta, tenaga, maupun waktu. Meskipun ia mampu, orang yang pelit seringkali lebih mementingkan diri sendiri. Tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, meskipun keadaan orang lain. Padahal sifat pelit tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dapat merusak hati dan kehidupan seseorang. Untuk cucuku Farhan, Eyang akan selalu mendoakanmu dan teman-temanmu, juga cucu-cucuku yang lain, harus menjadi manusia berguna untuk sesama, dan jangan merasa sombong akan sesuatu yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatkanlah apa yang sudah dititipkannya. Selagi kamu bisa membantu sesama agar dapat selalu menjaga tali silaturahmi kepada cucu-cucuku di luar sana. Yang pamit cucu, karena ada sesuatu yang harus diselesaikan cucuku, yang akan selalu ada di belakangmu dan membimbingmu untuk kebaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang mesti kita jaga, apapun yang terjadi kita berusaha untuk menjaga dari kejadian. Apa ya? Ya pikir harus kuat. Dikasih ini sih, dikasih tanda aja. Oh ya mas, kembang-kembang. Paling terus gendong itu ada saya, metik itu ada. Iya. Tangan ya. Apa-apa dek. Ini tak kasih tali deh. Kalau kamu besar, tetap doain ibu. Gimana nih mana? Yes, Lah, kita bawa pulang saja nanti. bawa pulang aja. Iya. Kasihan juga, kasihan juga. Udah yuk kita pulang aja deh gitu ya. Pulang aja ya. Gak mau. Nggak mau. Gak mau. Ntar pulang aja sama Om. Nanti kita kesini lagi. Nanti apa besok ntar kita kesini lagi. Ini udah sore. Sore mandi dulu. Ya, ntar jalan-jalan ya. Ya. Gak mau. Nggak mau. Gak mau. Anaknya gak mau. Dewi Green, ntar sama Om yuk jalan-jalan ya. Ya nggak apa-apa ya. Ibu udah di sini nggak apa-apa ya. Ntar beli jajan tumbas susu ya, ya yuk. Nanti beli susu ke Indomaret ya. Yuk beli susu yuk. Yuk. Ntar beli susu ya. Ini gendong. Sini gendong Om. Gendong sini. Sini. Hah? Sini aja mas. Iya. Takut ada ular juga. Ya, inilah teman-teman, suatu perjalanan hidup apapun tempat terakhir peristirahatan kita semuanya lur. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan waktunya kita juga akan sama seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Hana atau Mbak Ana, teman-teman. Alhamdulillah bisa dikebumikan di sini gitu loh. Jadi kita gampang, barangkali ada suatu video suaminya ataupun keluarganya ya, misalnya yang menonton nanti kita arahkan ke sini gitu. Iya. Jadi enakan menujunya ke basecamp kita itu. Jadi tidak kemana-mana gitu. Karena jadi hanya cuma ke tempat kita aja gitu. ya siapa tahu juga lah. Mudah-mudahan atas kejadian ini almarhum Mbak Hana ya, keluarganya bisa mengerti ya, Pak. Bisa menyambangi lah apa ibaratnya kasih doa ataupun datang ke basecamp kami itu. Mudah-mudahan.
Ya, mudah-mudahan aja atas doa dari teman-teman juga. bapaknya juga dapat bisa melihat suatu video ini. Iya. Tetapi kalau memang beliau tetap tidak datang, ya mau tidak mau ya dia kita berusaha untuk ngurus. Kita sendiri aja. Apalagi kita sudah dititipkan sama yang Fikri untuk mengurus daripada Devikri, dan juga kita harus bisa dapat menjaganya lah. menjaga dan juga melindungi daripada Devikri. Karena Dan ini kan kita semua udah diamanahkan oleh Eyang untuk menjaganya sampai besar intinya lah ya. Dan juga ya mungkin tujuan kita begini, di mana nanti kita akan coba maharkan suatu minyak apa yang sudah diberikan sama Bunda Ratu. Apalagi tadi yang berpesan seperti itu. Jadi kita di sini akan berusaha membackup sepenuhnya gitu loh, sampai nanti Devikri juga ke jenjang di mana Devikri juga sekolahnya. Iya. Gitu. Ya apapun kita lah usahakan itu. Iya, kita berupaya. Sama itu atas perintah dari wasilah dari Eyang, minyaknya itu kita pergunakan penjualannya ibaratnya maharnya Bang, untuk ya kebutuhan Devikri. Begitu. Mudah-mudahan ya dengan lantaran itu kita bisa menjaga Devikri, bisa merumat atau merawat lah ya intinya, merawat Devikri. Ya kita mohon doanya aja buat teman-teman yang selayaknya lah intinya. Selayaknya manusia biasa itu. Iya, ya sekolah. Ibaratnya kan kita harus tetap ibaratnya sudah menjadi orang tua angkat itu. Iya. Apa yang sudah dipesan yang tadi. Dan tentunya apa yang menjadi suatu kebutuhan Devikri, insya Allah kita akan penuhi gitu. Apalagi banyak juga sih dari sedulur Cakra juga yang sangat antusias memberikan suatu perhatiannya kepada Devikri. Apalagi banyak yang mendoakan juga sendiri gitu. Ya mudah-mudahan saja itu Devikri tidak sampai kekurangan di kami, dan juga insya Allah tidak ada pernah ruginya juga mengurus anak yatim kan. Iya, Gitu. kita jangan ibaratnya jangan melantarkan lah Bang. Karena ini sebuah amanah juga, anak yatim juga. Insya Allah ada rezeki lah. Ada barokahnya. Ada barokahnya, ya. Sesuai mungkin nama dengan nama minyaknya juga ya. Iya, Al Barokah. nama minyaknya ya. Ya, nama minyaknya Al Barokah. Apa yang sudah dinamai oleh Ibunda Roro Kidul itu juga namanya minyak Al Barokah. Oh iya. Ya insya Allah semua Apa yang kita lakuin, apa yang kita bantu sesama manusia itu semoga bisa menjadi berkah. Amin. Ya sudah, ayo Dik, kita sambil jalan saja. Kasihan juga di sini banyak nyamuk. Ya, jadi seperti inilah teman-teman perjalanan kami untuk melihat pemakaman Ibu Hana, yang mana Bu Hana ini dimakamkan di desa kami teman-teman. Karena kami khawatir kalau beliau itu dikebumikan di sana, khawatir nanti ada pihak daripada keluarga ataupun suami dari Ibu Hana ini datang dan ingin melihat langsung kondisi daripada kuburannya. Beliau itu dikubur di sini teman-teman. Nanti habis mandi baru kita jalan-jalan ya. Kita beli susu.
Ya sudah teman-teman, mungkin kami bisa memberikan satu tayangan hanya segini teman-teman ya. Terima kasih banyak atas hadirnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik, dan juga saya mewakili daripada almarhumah Ibu Hana meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas apa yang sudah selama ini diberikan kepada Ibu Hana. Mudah-mudahan Allah menggantikan apa yang teman-teman semua sudah berikan berlipat-lipat ganda. Amin. Allahumma amin. Ya sudah, mungkin untuk video kali ini hanya segini dulu. Mungkin saya, Kang Farhan, Kiandi, dan juga Mas JJ pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.